Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Rumah Drone. Di channel yang akan membahas semua tentang drone. Di video kali ini kita pengen bahas untuk tutorial penerbangan DJI Matrix 4 series, khususnya untuk yang enterprise dan yang thermal. Di sini agak sedikit berbeda karena Matrix 4 itu ada versi enterprise biasa dan ada versi dock. Di mana versi dock sendiri ada kata D-nya di belakang. Kita akan langsung tunjukin ke teman-teman semua gimana caranya menerbangkan DJI Matrix 4 Enterprise. Dan untuk cara penerbangannya pun sama dengan yang seri thermal juga. Langsung aja kita mulai dari boxnya. Ini boxnya termasuk hard case yang udah portable, termasuk portable dengan drone dengan fitur yang segitu banyaknya dan termasuk box yang sangat durable. Dan di sini kita langsung buka aja. Ada dua kuncian di boxnya, kita bisa buka langsung ke atas. Dan sebenarnya kalau bisa saya bilang, ini adalah drone compact yang sangat overkill karena kameranya sudah setara dengan M30. Dimana M30 punya dimensi yang cukup besar dan dia juga disandingkan dengan DJI Dock yang pertama. Dan drone ini itu dia lebih ringkas lagi, bisa dibilang 2 kali atau bahkan 3 kali lebih ringkas daripada DJI Matrix 30. Nggak usah pakai lama, kita langsung keluarin aja apa aja yang ada di dalam dari Matrix 4 Enterprise ini setelah teman-teman melakukan pembelian Matrix 4 Enterprise. Ada RC Plus-nya atau remote controller-nya, kemudian ada drone-nya. Drone ini sendiri termasuk gimbal lock-nya. Dan ada slot baterai di sini, ada charger hub dan ada PD charger-nya. Karena dia drone compact, PD charger-nya dia sebenarnya sama seperti device pada umumnya yang kita gunakan seperti laptop, HP dan lainnya. Karena charger ini basisnya adalah power delivery charger dan menggunakan daya 100 watt. Jadi dia bisa untuk melakukan pengecasan si drone ini sendiri ataupun remote controllernya. Kita gak mau bahas detailnya, mungkin di boxnya di sini ada beberapa slot untuk baterainya, ada 1, 2, 3, 4, 5 dan bisa membawa 6 baterai. Dimana 6 baterai itu sendiri satunya ditaruh di drone-nya dan 5-nya di luar. Kemudian ada tempat charger hub-nya, charger seperti ini teman-teman. Jadi untuk charger hub-nya ini sendiri dia tuh simple. Dia hanya tinggal memasukkan baterainya aja, 4 baterai di sini dan tinggal kita colokkan C2C daripada chargernya. Dan di bagian bawahnya lagi ini ada perlengkapan lain-lain. Nah, sekarang kita fokus membahas tentang drone ini sendiri. Bagaimana sih cara kita menggunakan DJI Matrix 4 Enterprise ini? Jadi untuk penggunaannya sama, saya ulangi lagi, sama seperti Matrix 4 Thermal. Ya, tutorialnya ini sebenarnya kurang lebih sama. Karena Matrix 4 Enterprise dan Matrix 4 Thermal hanya berbeda di gimbal pilotnya aja, dimana yang Matrix 4 Thermal dia ada kamera thermalnya, sedangkan yang versi Enterprise biasa tidak ada kamera thermalnya. Dan untuk cara membuka silikon guardnya ini, tinggal tarik ke bagian atas saja teman-teman. Seperti ini. Dan di sini sudah ada gimbalnya dan dia juga ada gabus locknya di belakang sini. Jangan sampai kelupaan, biasanya teman-teman kadang kelupaan buka foam di belakangnya nih, karena ini mengunci motor roll gimbalnya. Dimana kalau misalkan kita kelupaan ini beresiko bikin dia motornya bermasalah karena motornya terus-terusan akan melakukan kalibrasi. Nah, jika tersendat dia akan terus mengulangi kalibrasi tersebut dan motornya bisa panas, akhirnya gimbal motornya bisa bermasalah. Dan untuk cara membuka dari Matrix 4 Enterprise ini seperti drone consumer seperti Mavic 3, dimana kaki belakangnya dibuka ke depan dan yang bagian belakang tinggal kita tekan saja ke bawah. Nah, dan inilah DJI Matrix 4 Enterprise. Karena ini tutorial lengkap, kita bakal kasih tahu teman-teman semua detail-detail penting dari aircraft-nya sendiri. Kita mulai dari aircraft-nya dulu, kemudian ke remote-nya nanti. Mulai dari aircraft-nya sendiri, kalau dilihat di bagian depannya ini adalah gimbal utamanya. Gimbal utamanya di sini ada beberapa kamera. Ini versi Enterprise biasa ya. Ada kamera tele yang dia bisa sampai 120 kali zoom, 112 ya. Dan kemudian ada medium tele. Medium telenya spesifikasinya mirip seperti Mavic 3 Pro dan R3S. Dan hasil selanjutnya adalah kamera wide-nya. Kamera wide ini sendiri sama seperti Mavic 3 tapi diimprove untuk kecepatan shutter speed-nya. Dan ada LRF atau laser range finder di bawah sini. Dan untuk yang versi thermal dia ada perbedaan di kamera wide-nya dan ada tambahan di thermal kameranya. Dan kalau kita lihat bagian depannya di sini ada 2 buah vision sensor untuk mengetahui dan mendeteksi obstacle yang ada di depannya. Baik itu obstacle di depan, belakang juga ada 2 vision sensor. Kemudian di bagian bawah pun juga ada 2 vision sensor. Dan untuk bagian atasnya, coverage bagian atas drone ini itu sebenarnya sudah di cover dengan 4 kamera yang ada di bagian horizontal atasnya ini, yaitu di 2 bagian depan dan 2 bagian belakang. Karena dia punya sudut pembacaan obstacle visionnya 45 derajat, dia bisa mendeteksi bagian atasnya. Dan kalau misalkan kita lihat bagian atasnya dari drone ini terdapat
satu buah USB Type-C, dan ada 2 buah screw untuk menancapkan payload seperti speaker ataupun spotlight. Adapun hal menarik lainnya, pada DJI Matrix 4 Enterprise ini juga bisa menggunakan DJI dongle 4G yang bisa kita letakkan di bagian atas ini. Kita bisa buka bagian atasnya dengan logo DJI ini untuk memasukkan dongle 4G-nya agar kita bisa menggunakan transmisi LTE nantinya. Kalau misalkan kita terbang di area yang sangat banyak intervensi dan kita membutuhkan terbang yang sangat jauh. Dan selanjutnya di belakangnya ini ada antena RTK-nya. RTK-nya ini sendiri support N-Trip atau network RTK dan DRTK3 yang ada relaynya. Dan di bagian paling belakang, bodi atas ini ada beacon atau LED yang dapat menyala seperti di seri Mavic 3 Enterprise. Dan ada kisi-kisi udara pembuangan panas atau heatsinknya di bagian kiri kanan belakang dari Matrix 4 Enterprise ini. Untuk di bagian belakang sini ada slot baterainya. Slot baterainya sendiri ini dia seperti Mavic 3 Enterprise, di mana ada kuncian, 2 buah kuncian di sini. Kita bisa klik keduanya berbarengan dan dia akan langsung kebuka dan kita bisa langsung lepas saja baterainya. Dan baterai ini sendiri berkapasitas 6400 mAh dengan 4 sel baterai. Jadi 4 sel baterai ini sama seperti, saya ulangi lagi, Mavic 3 Enterprise ya. Karena dia memang dimensinya, dia hampir disamakan dengan Mavic 3. Dan untuk flight time-nya, drone ini bisa sampai 49 menit. Dan kita bisa memasukkan kembali baterainya. Untuk memasangnya, tinggal kita tekan sampai dia mengunci. Oke. Dan untuk di bagian bawah drone ini atau Matrix 4 Enterprise, di sini ada beberapa sensor, ada 2 buah vision sensor, ada 1 auxiliary LED light, kemudian ada 2 infrared sensor untuk mengetahui ketinggian real time-nya selain barometer yang ada di sistemnya, dan ada payload lagi. Payload ini kalau resmi dari DJI belum ada tambahan payloadnya, mungkin pabrikan-pabrikan lain sedang develop ya. Dan ada lagi untuk slot Type-C. Di sini bisa untuk melakukan charging pada drone ini sendiri ataupun untuk melakukan update firmware, dan untuk slot micro SD-nya ada di bagian paling belakang. Dan untuk ventilasinya, udaranya ini cukup besar-besar di bagian bawah terutama, berarti dia mempunyai sistem yang fokus berada di bagian bawah drone-nya, di mana di sini terlihat ada ruangan yang sangat besar untuk mendinginkan sistemnya, karena drone ini menggunakan beberapa kamera yang bekerja secara bersamaan atau secara simultan. Dia memerlukan daya yang tinggi sehingga menyebabkan atau menghasilkan panas, dan rongga-rongga yang besar di bagian bawah ini akan membuang panasnya secara optimal dan efisien. Dan kalau misalkan kita beralih ke bagian armnya dan motornya ini sendiri ada upgrade dibandingkan dengan seri Mavic 3, di mana dia motornya lebih besar dan propellernya sekarang dia sudah berukuran 11 inci. Yes, 11,5 inci. 1157 f3. Jadi dia 11 inci dengan sudut kemiringan kurang lebih di 57 derajat. Itu untuk pengenalan tentang aircraft-nya, fisik-fisik yang ada di aircraft-nya. Dan selanjutnya di remote control-nya. Di remote RC Plus ini banyak banget tombol yang ada di RC Plus, tapi kita fokus ke bagian controlling-nya. Ini controlling-nya ada di bagian kiri kanan, ada 2 joystick, di mana joystick yang bagian kiri ini kalau di mode 2, atas bawahnya adalah untuk throttle up and down, kiri kanannya untuk reawi kiri dan kanan atau dia putar di tempat yang sama. Dan untuk tutorial penerbangannya kita juga ada di bagian video ini, nanti bisa langsung di skip aja, gak ada masalah. Tapi lebih baik tonton lebih detail lagi. Dan di sini ada LED ya. LED-nya ini menunjukkan kapasitas baterai dari RC Plus-nya sendiri, dan kemudian ada notifikasi LED di mana kalau misalkan belum terkoneksi dia akan berwarna merah. Nah, seperti ini tombol-tombol yang lainnya di sini ada tombol L1, L2, L3, R1, R2, R3. Ini adalah tombol customnya. Bisa kita ubah sesuka hati kita atau bahkan dia sudah terintegrasi di sistemnya. Misalkan L1 ini nanti untuk wide, L2-nya untuk pinpoint dan sebagainya nanti ada di sistem dari RC Plus ini. Dan kemudian di bagian bawah sini ada tombol return to home, kemudian ada tombol back karena dia basisnya Android, jadi ada tombol back. Kemudian di sini ada tombol 5D button ya. 5D buttonnya dia sesuai namanya ya, 5D ya. Dia bisa bergerak ke atas, kiri, kanan, bawah, dan tekan. Nah, selanjutnya adalah tombol untuk mengetahui notifikasi LED-nya juga. Selain ada notifikasi LED yang di bawah baterai bar ini, di sampingnya juga ada di bagian atas ini. Dan dia juga sebagai tombol untuk flight control lock dan unlock. Dan di bagian sampingnya, di sini juga ada tombol record dan ada tombol flight mode-nya. Di sini flight mode-nya ada normal, sport, dan function. Dan function ini bisa kita gunakan untuk di mode attitude atau di mode ATI. Dan selanjutnya ada dial kamera di bawah sini. Dialnya di sini seperti remote DJI pada umumnya, berbentuk dial roda. Untuk kiri dia kameranya turun, kita geser dial ke kanan, kamera akan naik.
Dan selanjutnya adalah tombol C1 dan C2. Sebenarnya ada tombol extension lagi yaitu C3. Banyak sekali tombol-tombol custom yang ada di bagian belakang remote ini. C1, C2, dan C3. Nggak ngerti kenapa C3-nya kok malah di kiri, padahal runtutannya di sini oleh C1, C2, dan di sini C3. Selanjutnya di sini ada untuk dial juga. Dial ini biasanya untuk mengatur exposure. Dan selanjutnya ada dial bagian atasnya, bagian kanan remote RC Plus ini. Tujuannya untuk melakukan zoom in dan zoom out. Nah selanjutnya ada tombol shutter. Tombol shutter untuk melakukan foto. Dimana tombol shutternya di sini seperti ada dua tombol ya. Untuk tombol setengah untuk memfokuskan area foto. Dan kita tekan lagi ke dalam untuk melakukan pemotretan. Dan selanjutnya ada pause flag-nya saat kita melakukan misi penerbangan atau terbang secara otomatis. Saat kita ingin membatalkan penerbangan otomatis tersebut, kita bisa memencet tombol pause flag-nya di sini. Maka dari itu dia warnanya agak sedikit mencolok karena memang untuk memberhentikan drone-nya saat kondisi darurat. Dan untuk tombol-tombol yang lain atau slot-slot lain ada di bagian atas. Jadi kita bahas dulu mulai dari sini. Ada HDMI. Jadi di sini HDMI-nya dia menggunakan port yang big kayak atau yang besar ya. Dan selanjutnya ada USB-A di bagian sini. Ini untuk bisa memasukkan data KML kita atau KMZ kita di sistem RC Plus-nya agar kita bisa olah atau membuat mission flag-nya di DJI Pilot 2. Dan di bagian belakang ini juga kita bisa melihat ada kotak besar, di mana kotak besar ini berisikan, kita buka aja. Set. Nah, di sini ada slot untuk baterai eksternal atau baterai tambahan menggunakan baterai WB37, dan remote ini juga bisa menggunakan dongle 4G, dimana dongle 4G-nya ini sendiri bisa untuk internet secara langsung dari dongle-nya dengan provider yang ada di sekitar, atau sebenarnya kalau kita lagi di mode LTE kita juga bisa menggunakan internet yang ada di sekitar kita karena basis penggunanya adalah internet base. Dan untuk bagian bawah di sini ada heatsink yang besar karena memang dia sistemnya cukup berat. Dan apalagi karena proses fotogrametri kita menggunakan local mapping yang mappingnya bakal diproses langsung di remote ini. Di bagian bawah ini ada slot untuk micro SD dan ada slot untuk USB Type-C. Di mana micro SD ini untuk menyimpan data seperti screen record dan lain sebagainya, dan USB-C-nya untuk melakukan pengecasan dari RC Plus ini. Untuk menyalakan drone dan remote-nya caranya sama persis dengan menekan 2 kali, dan penekanan 2 kali yang di akhir itu ditekan lama. Contohnya seperti ini. Tik tik seperti itu. Dan sekarang drone-nya dan remote-nya sudah menyala. Dan perlu saya ingatkan juga, saat drone ini baru pertama kali dinyalakan, drone itu akan melakukan inisiasi awal untuk melakukan kalibrasi keseluruhan sistemnya. Maka dari itu saat pertama kali dinyalakan, saya sarankan diamkan dulu drone-nya sampai LED warna-warni klip-klipnya itu sudah menghilang dan menjadi LED warna hijau merah atau hijau-hijau gitu. Dimana hijau merah ini kondisinya drone ini belum mendapatkan GPS yang terkunci dengan baik, karena di sini kita posisinya terbang di dalam ruangan dan GPS-nya mendeteksi bahwa error rate-nya ini cukup tinggi, jadi nggak disarankan, makanya dia LED-nya hijau merah seperti ini. Dan untuk sistemnya kita langsung fokus ke sistemnya dulu nih. Oke teman-teman, di sini adalah tampilan dari DJI Pilot 2. Jadi saat pertama kali remote ini menyala dan drone ini menyala, dia langsung bisa masuk ke enter camera view untuk kita melihat sistemnya dan kita terbang secara manual. Dan kalau misalkan kita ingin terbang secara otomatis, kita bisa membuat rute terbangnya dulu. Rute terbangnya bisa menggunakan flight route yang ada di sini. Dan untuk album itu berisikan tentang foto atau video yang telah kita capture sebelumnya. Dan di sini kita langsung masuk aja ke enter camera view. Di sini di notice matrix 4A, di sini menggunakan remote A dan dia tidak terhubung dengan relay ya atau RTK. Oke, di sini camnya pilot 1 karena matrix 4i ini hanya menggunakan satu pilot. Oke, kita langsung enter camera view aja. Di sini adalah pre-flight check-nya. Jadi di sini bisa kita cek hal-hal apa aja yang perlu kita perhatikan. Dan di sini mungkin bakal kita bahas di penerbangan saat kita outdoor nanti. Di sini bakal kita bahas semuanya. Oke, di sini ada notif memory card error, insert memory card and or restart kamera. Oke, di sini kita disuruh untuk restart kamera. Kita coba restart dulu. Dan setelah kita memasang memory card-nya, dia kembali normal. Jadi tadi adalah notif saat dia tidak terpasang memory card, jadi dia memberikan caution. Dan di sini ada pre-flight check-nya yang nanti bakal kita bahas detail saat penerbangan outdoor. Kita bisa skip dulu. Dan di sini saya akan menjelaskan keseluruhan
user interface yang ada pada DJI Pilot 2 di DJI Matrix 4 Enterprise ini. Pertama-tama kita mulai dari pojok kiri atasnya, mulai dari mode terbangnya. Di sini mode terbangnya menggunakan mode normal, di mana kita bisa switch yang ada bagian kiri remote. Ada mode normal, ada sport, dan ada mode tripod. Di mana mode tripod ini adalah penerbangan dengan terbang yang sangat pelan, lebih pelan lagi daripada mode normal. Kembali lagi ke mode normalnya, dan kita bisa pencet di tombol ini. Kalau misalkan ada error atau enggak di sistem kita, nanti di sini bakal di notice ya, ada error atau enggak. Di sini semuanya all clear, all normal. Kemudian kita bisa cek di bagian reflect checknya lagi. Di sini semuanya sebenarnya tadi udah di notice ya, bahwasanya tidak ada error sama sekali, semuanya normal. Selanjutnya di bagian atas kanan ada RTK dan ada jumlah satelit GPS-nya. Bisa kita pencet. Dan di sini posisi RTK-nya di sini kita nyalakan ya. Dan memang sebelumnya sudah kita koneksikan dengan N-Trip yang ada di Kota Malang, punyanya Badan Informasi Geospasial, punyanya pemerintah ya, yang ada di daerah Saujajar. Di sini RTK-nya dia sudah mendapatkan sinyalnya karena dia sudah terkoneksi, dan dari drone ini sendiri dia sudah mendapatkan satelit juga berjumlah 28, di mana berjumlah 28 ini termasuk ya cukup oke dalam ruangan yang kedap seperti ini. Di sini RTK-nya kalau sudah tidak converging dia akan berwarna putih, karena ini dalam ruangan dia tidak bisa converging dengan cepat dengan baik, maka dari itu dia masih merah seperti ini. Oke, lanjut lagi ada RC sinyalnya. Di sini full sinyal ya. Dia ada 3 bar, bisa kita klik juga. Di sini di notifnya RC sinyal strong. Dan selanjutnya adalah persentase baterai dari aircraft-nya ini sendiri. Power baterainya 89%, voltase 16,36 volt, dan temperatur baterainya 32,7 derajat Celcius. Dimana sangat kita rekomendasikan nih buat teman-teman sebelum terbang, pastikan temperatur baterai dari drone-nya ini sendiri lebih dari 30 derajat Celcius. Karena apa? Kalau misalkan kita terbang under 30 derajat Celcius, baterai itu akan cepat menurun drastis. Tapi tidak perlu khawatir, itu hanya terjadi di tipe baterai lamanya DJI seperti Mavic 2, Phantom 4, di produk lama DJI. Dia itu penurunan performanya sangat terasa. Tapi di tipe baterai drone DJI yang terbaru, saat kita terbang di kondisi temperatur yang cukup dingin, dia tetap terbang dengan optimal. Karena dia langsung menghangatkan dari sel baterainya itu sendiri dengan fitur intelligent flag baterainya. Lanjut di bagian menu pojok kanan ini adalah semua menu yang detail ada pada DJI Matrix 4 Enterprise ini. Mulai dari flag settingnya yang paling atas ini. Di sini kontrolnya home point-nya bisa kita pilih home point dari awal dia take off seperti ini, atau home point-nya berdasarkan dengan remote controller. Nah, keduanya ini tetap harus diupdate ya. Nggak melulu mengikuti titik remote-nya berada. Jadi tetap kita harus update home point. Gitu. Kemudian enable multiple flight mode, di mana multiple flight mode-nya di sini tadi mungkin saya udah jelaskan ada normal, sport, dan function. Di sini functionnya di sini berubah menjadi mode T, tapi bisa juga mode T-nya ini atau mode tripod bisa berubah menjadi mode ATI. Nah, di sini di notice ya, flight mode configuration switch to A, di mana A ini adalah mode attitude, di mana mode attitude ini drone itu terbang tanpa menggunakan GPS. Dan kalau drone itu terbang tanpa menggunakan GPS, drone itu beresiko untuk melakukan drifting atau dia bergerak sendiri. Makanya di sini di notif, jika menggunakan mode A, drone ini bakalan mudah kena perubahan, di mana drone itu bakal bergeser secara horizontal. Dan kita di sini cancel saja, kita menggunakan mode tripod yang lebih safety. Dan kemudian ada RTH-nya. Di sini RTH-nya ada preset dan optimal, di mana preset ini drone itu akan turun perlahan menuju home point, tapi kalau preset dia benar-benar full sampai di atas home point baru dia turun. Di sini ada gambar yang mungkin sangat memperjelas fungsi dari optimal ini. Di mana optimal itu baterainya memang lebih irit karena dia akan turun perlahan. Tapi dia akan menggunakan fitur vision assist-nya, dan kalau misalkan terbang kita ada malam harinya lebih baik menggunakan preset saja. Nah, selanjutnya adalah direct landing. Di sini direct landing adalah ketika drone ini sudah mendekati home point, udah di atasnya home point, dia bakal landing secara otomatis. Nah, selanjutnya adalah RTH altitude atau ketinggian RTH saat drone ini balik. Misalkan drone ini posisinya lagi terbang di 50 meter dan kita pencet tombol RTH atau rotate home, drone itu akan meninggi dulu ke 70 meter baru dia balik. Dan apa yang terjadi jika kita terbangnya lebih dari 70 meter? Nah, yang terjadi adalah drone itu akan terbang atau akan balik RTH sesuai dengan ketinggian sebelumnya. Misalkan sebelumnya 100 meter dia bakal RTH di 100 meter walaupun kita set di 70 meter untuk RTH
altitude-nya, karena itu adalah RTH minimal altitude atau minimal ketinggiannya saat drone itu kembali. Kemudian maksimal ketinggiannya di sini di set 120 meter karena regulasi di Indonesia hanya 120 meter ya teman-teman ya. Dan di sini ada distance limitnya atau jarak terbangnya. Ini bisa kita aktifkan bisa enggak, di mana distance limit ini adalah limitasi dari jangka atau dari jangkauan terbangnya. Kemudian di sini kita juga bisa lihat sensor statusnya, bisa kita cek. Di sini adalah sensor status dari flight controlnya, dari IMU atau inertial measurement unitnya, ada accelerometer, ada gyroscope, di mana di sini kondisinya masih normal, masih berwarna hijau. Error rate-nya masih sangat jauh ya, masih 0,002, 0,008 itu masih sangat normal. Kemudian kompasnya sendiri di sini juga masih sangat normal, intervensinya sangat minim walaupun mejanya ini termasuk meja yang harusnya intervensi tinggi karena rangka bawahnya dia tuh besi. Jadi dia intervensinya cukup baik, gak gampang intervensi untuk kompasnya. Nah, selanjutnya kita cek lagi bagian bawah untuk gain and export tuning. Untuk tuningnya di sini ada normal, sport dan tripod di mana kita bisa set untuk speed dan lainnya kita bisa adjust di sini. Jika kita rasa speed normalnya terlalu cepat, bisa kita turunkan speednya maksimalnya mulai dari horizontal speed dan vertical speednya atau ascent speednya. Ascent speed itu untuk naik turun speednya dia, atau descent speed itu untuk turunnya dia. Selanjutnya ada signal loss action, di mana di signal loss action ini adalah menu yang kita pilih saat drone itu lost sinyal. Saat drone sinyal, drone ini akan melakukan hal apa? Secara default, drone ini akan return to home dan bisa juga untuk hover dan landing. Di sini ada coordinated turn, di mana saat ini diaktifkan drone itu akan lebih efisiensi saat melakukan penerbangan dengan putaran yaw ya. Jadi saat putaran yaw digerakkan, dia juga menggunakan roll juga biar dia lebih efisien saat dia melakukan belok dari drone-nya. Dan selanjutnya adalah GNSS atau GPS yang sedang digunakan. Untuk drone ini dia menggunakan GPS, Galileo, dan Beidou. Di sini kita nggak bisa ubah GNSS-nya saat dia terbang dan saat terkoneksi dengan RTK. Nah, coba kita nonaktifkan dulu RTK-nya nih. Apa yang terjadi? Di sini RTK-nya kita coba nonaktifkan dulu dan bisa kita ubah ke bagian BDS. BDS ini hanya menggunakan GPS dari China-nya saja. Jadi di sini ada GPS, ini adalah GNSS punyanya US, Galileo punyanya Euro, dan BDS atau Beidou dia punya Cina. Di sini kita bisa pilih pakai 3 GNSS sekaligus ataupun hanya 1 GNSS saja yaitu Beidou. Lebih baik yang lebih banyak karena akurasi lokasinya juga pasti lebih baik lagi. Apalagi ditambah dengan RTK untuk koreksi GPS-nya agar lebih teliti lagi. Di sini kita aktifkan kembali RTK positioning-nya dan dia sudah langsung terkoneksi, sudah berwarna putih sekarang. Dari flag setting-nya ini dari kontrol semuanya sudah saya sampaikan. Kemudian di assist-nya, di mana di assist ini sendiri adalah menu-menu saat drone ini akan membantu sistem secara otomatis. Misalkan di sini ada menunjukkan AR atau Augmented Reality saat drone ini RTH, seperti garis hijau yang membantu saat drone ini balik ke home point ataupun AR landing point-nya. Dan di sini ada Vision Assist, di sini bisa diaktifkan bisa enggak. Vision Assist ini untuk membantu kita saat penerbangan, nanti akan kita bahas juga saat di luar ruangan. Lanjut lagi ada Remote Controller Orientation Prompt. Jadi saat drone ini penerbangan dan drone itu sinyalnya tidak baik, akan diberitahu secara sistem untuk diarahkan antenanya ke arah mana nih gitu. Misalkan drone ini terbang ke arah sana, nanti mungkin hanya dinotis arahkan antenanya ke drone-nya sendiri. Karena posisi dari usernya ini dari kompas remote-nya juga kadang tidak lurus karena kadang kalibrasi kompasnya dari remote-nya sendiri kadang arahnya berbeda. Dan selanjutnya ada terrain data. Di sini terrain datanya mengambil dari terrain data secara global ya. Secara map global, dia ngambil dari data terrainnya dari GPS juga. Dia membandingkan antara RTK dan juga GPS dari drone ini sendiri atau rovernya dan base-nya. Dimana base-nya ini berarti kita pakai yang di N-Trip, rovernya adalah drone ini sendiri. Settingan selanjutnya adalah obstacle sensing atau sensor tabrak dari Matrix for Enterprise ini, dimana bisa kita aktifkan secara brake, avoid, atau tidak dinyalakan sama sekali. Dimana saat brake ini ketika ada objek di depan, drone ini akan mengerem, dan jika kita aktifkan di avoid, drone ini akan menghindar secara otomatis. Itu tidak kita sarankan, secara default juga tidak disarankan karena akan beresiko membahayakan si pilot saat tiba-tiba drone itu bergerak tidak sesuai dengan keinginan pilotnya. Nah, selanjutnya di sini ada bisa disetting untuk horizontal, upward, dan downward. Dimana yang tadi saya jelaskan, drone ini tidak mempunyai sensor vision atau sensor tabrak sebenarnya di atas.
tapi dia sudah di cover dengan 4 vision yang ada di depan dan belakang untuk mengcover bagian atas dari drone Matrix 4 Enterprise ini. Oke, di horizontal ini dan di upward dan downward ini semuanya bisa kita set untuk braking distance-nya. Secara default semuanya di 1 meter dari jarak obstacle-nya ya. Dan dia sudah memulai warning atau memulai jaga-jaga saat jaraknya 16 meter. Ini untuk horizontal. Horizontal berarti mau maju, mundur, geser kiri kanan itu sama aja. Dan untuk upwardnya atau bagian atas ini di 10 meter karena dia memang tidak bisa seakurat horizontal karena dia memang basisnya hanya sisa 45 derajat dari vision sensornya. Dan di downwardnya sama seperti di upward. Kemudian enable vision positioning. Dan saat drone ini tidak mendapatkan GPS secara baik, drone ini akan mengatur posisinya dengan vision positioning yang ada. Jadi saat kita terbang seperti di bawah jembatan, drone ini tetap bisa mendapatkan akurasi posisi yang baik karena dibantu dengan vision system yang ada di sekitarnya. Untuk mengetahui posisi drone itu sekarang di mana dan tidak bergeser secara jauh karena tidak adanya GNSS. Di sini ada precision landing, di mana precision landing ini drone ini akan sebenarnya drone ini punya vision sensor yang ada di bawah, dia juga akan menyimpan data lokasi dia terbang. Misalkan kita menempelkan helipad di area dia take off dan kita terbang kemudian di RTH lagi, drone ini akan secara presisi landing di home point tersebut atau di landing pad tersebut karena di landing padnya dia sudah tersimpan data kameranya untuk melakukan presisi landing yang sangat sempurna. Jadi untuk presisi landingnya bukan menggunakan GNSS lagi tapi dibantu juga dengan vision sensornya. Oke, selanjutnya adalah setting dari remote-nya ini sendiri. Remote-nya ini sendiri ada control stick mode-nya atau mode penerbangan stick-nya. Ini ada mode 2, mode 1 ataupun custom yang biasa umum kita gunakan hampir 90% pilot drone di seluruh dunia kebanyakan menggunakan mode 2, di mana yang saya jelaskan di awal mode 2 untuk throttle stick kirinya ini throttle up and down, dan kemudian kiri kanannya untuk yaw untuk bagian stick kiri ini, dan kanannya untuk maju mundur dan geser kiri kanan. Di sini bisa kita pilih mode 1, mode 2, mode 3. Tapi di sini kita pakai mode 2 aja yang umum ya. Di sini makanya di notice yang left sticknya untuk up and down, kiri kanannya untuk turn left and turn right atau yaw kiri kanan. Kemudian right sticknya untuk maju mundur dan geser kiri kanan. Lanjut remote control calibration, di sini kita bisa juga melakukan kalibrasi remote versi plus 2 ini dan menggunakan remote controller calibration. Dan di sini kondisi drone-nya harus mati, bisa kita contohkan juga. Untuk melakukan kalibrasi remote, drone ini harus kondisi mati. Sekarang drone ini sudah mati, kita langsung masuk ke remote controller calibration. Di sini kita bisa klik calibrate di bawah dan kita gerakan sticknya perlahan ke semua arah yang ada pada remote ini. Oke, sticknya sudah, tinggal dialnya. Dialnya ada dial di kiri dan dial di kanan. Di sini kita gerakin perlahan ke kiri dua-duanya dan kita gerakin perlahan ke kanan. Ulangi lagi ke kiri dan ke kanan. Oke, dan done. Kalibrasinya sudah selesai dilakukan dan remote ini akan berfungsi dengan normal harusnya. Tadi juga gak ada notif error sih, cuma kita coba kalibrasi remote-nya aja. Sekarang drone ini sudah kembali nyala, ada satu menu yang ditampilkan saat drone ini menyala, yaitu customize RC button yang tadi saya bilang di awal ya. Tombol dari RC Plus ini sangat-sangat banyak, C1, C2, C3, L1 sampai L3, R1 sampai R3. Ini sangat banyak sekali, malah banyak yang belum digunakan di sini ya. C1-nya tidak digunakan, C2 tidak digunakan. Ini bisa teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Dan saat kita ingin menggunakan RC Plus ini dengan drone lainnya, kita juga bisa melakukan bind atau link to aircraft yang lain. Kita masuk ke setting transmisi sinyalnya. Di sini ada pilihan untuk work frekuensinya, dia bekerja di transmisi apa. Di sini ada 2.4 GHz dan 5 GHz. Di sini kita pakai mode dual band. Jadi menggunakan 24 dan 5 GHz sekaligus. Sebenarnya nggak sekaligus ya. Dia akan memilih sesuai dengan intervensi yang paling minim. Jika 24 yang paling minim dia akan memilih ke 24. Jika 5 yang paling minim dia bakal memilih ke 5 GHz. Dan di sini sinyalnya sangat kuat karena ya sangat dekat dengan kita. Dan kemudian di sini ada enhanced transmission setting. Jadi di sini kita bisa koneksikan dengan network atau dengan dongle 4G nantinya. Oke, dan selanjutnya adalah video output type-nya atau output dari HDMI-nya nanti. Dia akan mengambil dari kamera view atau duplicate dari keseluruhan user interface-nya aja. Kalau di duplicate semua interface-nya nanti bakalan ditampilkan juga di HDMI-nya. Kalau di kamera view hanya hasil kameranya aja. Dan di video display mode-nya, di sini kita bisa pilih kamera only-nya aja atau vision assist-nya aja atau keduanya
atau keduanya. Ini kenapa ada cam vision? Oh, berarti di sini di split ya. Di sini kita pilih cam saja, biar ditampilkan hanya kameranya saja saat dihubungkan dengan HDMI. Di sini output displaynya dia bisa kita pilih fit, fill atau stretch, di mana fit ini menyesuaikan sama external output yang digunakan. Untuk show flag parameternya ini juga bisa ditampilkan ya, seperti koordinatnya di mana, speednya berapa, nanti bisa ditampilkan di show flag parameter. Selanjutnya di baterainya ini sendiri, di sini baterainya kondisi 83%. Dan kalau misalkan drone ini sudah terbang, nanti bakal ketahuan flight time-nya sisa berapa menit. Dan kemudian temperaturnya tadi 32, sekarang naik ke 33, voltase 16 volt. Di sini baru dipakai 2 kali untuk baterainya. Di sini bisa kita lihat detailnya untuk melihat 4 sel baterainya, sekaligus untuk melihat kesehatan sel baterainya masing-masing sel. Di sini deviasinya tidak ada perbedaan deviasi. Semuanya selnya masih seimbang, tidak ada perbedaan. Dan yang kita sarankan perbedaan deviasinya itu di 0,07 volt. Lebih dari 0,07 volt sangat kita sarankan diganti dengan baterai yang baru. Di sini ada Smart 32 Home, di mana drone ini akan memberitahu kita saat baterainya ini emang nggak cukup untuk kembali. Di sini ada customize baterai warning. Kini di sini kita bisa set kalau baterai warningnya di berapa persen. Kalau saya bisa di 30 atau 35% kalau salah. Dan di sini ada time to battery self discharge. Jadi kalau misalkan kita udah terlanjur ngecas baterai Matrix 4 ini secara penuh dan kita tidak menggunakan dengan jangka waktu yang lama, sebenarnya ada sistem untuk menurunkan daya secara otomatis dengan baterai self discharge ini. Di mana saat 7 hari baterai tidak digunakan, baterai itu akan melakukan self discharging. Tapi tetap ini tidak kita sarankan menggunakan discharging dari fiturnya karena memakan waktu yang cukup lama. Jika memang drone ini lama tidak dipakai, akan lebih baik saat kita simpan di kondisi 40-60%. Jadi di sini bakal dinotis ya, dalam 1-7 hari baterai ini dalam kondisi kurang lebih di kondisi penuh di 97%, dan kemudian saat menuju ke hari selanjutnya sampai hari 11 ya, berarti ada waktu 4 hari, dia akan menuju ke 60%. Kenapa 60%? Karena memang di 40-60% adalah mode storage yang sangat baik untuk tipe baterai lithium polymer. Dan selanjutnya kita masuk ke setting gimbal kameranya. Di mana gimbal kameranya di sini kita bisa atur untuk smoothness-nya atau kehalusan dari tilting naik turunnya gimbal kameranya, dan kecepatan naik turun gimbalnya sendiri kita bisa set. Dan jika kita rasa gimbal kita itu miring atau tidak center, misalkan saat kita luruskan seperti ini, oh ternyata gimbal kita itu tidak center atau tidak lurus, kita bisa melakukan kalibrasi gimbal di sini. Di mana di sini kondisinya harus di tempat atau di lokasi yang sangat-sangat datar untuk melakukan kalibrasi gimbal kamera. Dan juga kita bisa adjust gimbalnya. Jika kita rasa gimbalnya kita terlalu miring secara horizontal, bisa kita miringkan seperti ini ya. Nah, dan selanjutnya kita bisa miringkan kembali. Tiltingnya juga bisa kita atur, tapi kalau tilting bisa kita langsung naik turunkan saja dengan dial tilting kameranya. Yaw-nya pun bisa kita atur kalau misalkan kita rasa drone kita ini terlalu miring untuk gimbal kameranya. Dan selanjutnya ada settingan dari GNSS-nya sendiri. Di sini GNSS-nya atau positioning systemnya, RTK positioning ini kita aktifkan, maintain position accuracy mode-nya ini diaktifkan, dan kemudian RTK-nya di sini yang sebelumnya saya disebutkan ya, ada di RTK 2, ada network RTK atau N-trip, dan ada di RTK 3 yang bisa sebagai relay juga. Dan di sini untuk koneksinya, kalau kita pakai custom network RTK, di sini kita harus menginputkan data-datanya mulai dari N-trip address-nya, ini punyanya Big ya, dan kemudian portnya Big juga, ini account dan passwordnya akun punya kita, dan mount point-nya ini adalah mount point yang terdekat dari yang punya Big punya. Dan selanjutnya di sini adalah jumlah GNSS yang didapat ya. Dari aircraft-nya sendiri, di sini sebenarnya kata aircraft-nya dia hanya 3 aja tadi, Galileo, Beidou, dan GPS. Tapi ternyata dia juga punya GLONASS dan punya KZSS. Selanjutnya kita bisa masuk ke settingan yang common settingnya ya. Map switch ini bisa kita set punya map atau map tiler. Nah, di sini punya map tiler seperti ini ya tampilannya. Di sini kita juga bisa pilih punyanya map. Nah, di sini areanya atau di Indonesia nggak support pakai map, supportnya hanya pakai map tiler. Kita auto aja, dia bakal ubah lagi ke map tiler. Oke, lanjut lagi show flag trajectory. Di sini kita bisa melihat flagnya kita yang sebelumnya. Kemudian show GNSS ini bisa kita aktifkan juga jumlah GNSS yang didapatkan. Kemudian unit settingnya di sini kita menggunakan metrik tapi kilometer per jam kita umumnya menggunakan. Tapi ada juga beberapa teman-teman yang
cocoknya pakai meter per second karena sudah biasa dengan aviasi. Kita lanjut lagi ke LED settingnya. Di LED settingnya di sini ada beberapa fitur, yaitu fitur untuk discrete mode di mana semua LED ini bakal nonaktif. Misalkan di sini ada 4 LED yang nyala, di mana 2 LED di depan untuk mendeteksi atau mengetahui arah depan drone-nya dan bagian belakang untuk notifikasinya. Di sini kita bisa benar-benar nonaktifkan semua LED-nya. Di sini kita nonaktifkan dan semua LED yang ada pada drone itu mati, termasuk LED yang ada di baterainya. Ini pun mati juga. Jadi terlihat drone ini tidak menyala. Jadi saat penerbangan secara diam-diam, misalkan ya, drone ini akan terbang secara tidak diketahui atau secara bisa dibilang silent. Dan di sini bisa kita nonaktifkan kembali dan kita coba nyalakan beaconnya. Beaconnya adalah LED yang ada di atas ini. Ini cukup sangat terang sekali kalau kita nyalakan. Saya saja sampai mau nutup soalnya silau banget kalau kelihatan ya. Dan di sini kita bisa nonaktifkan kembali. Dan untuk LED yang ada di bagian bawah drone-nya juga kita bisa nyalakan, matikan atau auto. Dimana auto sendiri ini dia akan menyala saat kondisi area kita itu gelap. Dan kalau kita menyalakan manual, dia tidak akan nyala sekarang karena dia hanya nyala saat dia take off aja. Ada other settingnya, bisa kita cek. Enhance GNSS, jadi di sini bakal mencari GNSS yang lebih akurat lagi. Dan di sini lens warm up, di mana di bagian lensa kameranya di sini juga ada warming up bagian lensanya agar meminimalisir resiko fogging ada di lensa kamera. Dan kita juga bisa menggunakan fitur dehazing nantinya ya, yang bakal kita bahas nanti. Dan di sini ada about-nya, di sini bisa kita cek keseluruhan versi firmware kita dan serial number dari remote controller, dari sistemnya atau flight control dari drone ini sendiri juga bisa kita cek. Oke, dan selanjutnya adalah user interface tampilan utama. Settingnya lumayan sangat banyak ya. Ini kita baru selesai untuk menunjukkan semua settingan yang ada di pojok kanan atas sistemnya. Dan kita mulai dari pojok kiri dulu. Ini adalah fitur-fiturnya yang ada pada drone DJI Matrix 4i, di mana rute ini sendiri adalah rute untuk penerbangan flight-nya, di mana kita bisa pilih untuk flight route secara 2D auto mosaic atau hanya flight path lurus. Itu bisa kita pilih di flight route yang kita bakal buat. Nanti kita bahas habis ini. Kemudian ada RNG, ini untuk mengaktifkan laser range finder-nya. Jadi di sini dia akan fokus di tengah-tengah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di garis tengah ini ada RNG jaraknya. Di sini 3,3 meter, tapi kalau saya deketin di sini ke emasnya ini, dia jaraknya hanya di 1,5 meter aja. Tapi di TV di depan saya ini jaraknya lebih di 3 meter. Lanjut lagi di menu AI-nya. Di sini AI tracking-nya untuk mendeteksi jumlah orang yang ada di kameranya. Kemudian ada smart track-nya, nanti bakal kita beritahu saat kita tes di luar. Cruise control juga udah kita tes di luar. Dan ada fitur-fitur lain yang bakalan kita coba juga di luar. Yang fitur-fitur lainnya bakal kita coba deh. Teman-teman tonton video ini sampai habis ya. Dan kemudian untuk fitur night scene mode-nya. Night scene mode-nya di sini ada di kanan atas di menu kameranya. Di sini night scene mode-nya bisa auto, on atau off. Jadi saat night scene mode-nya diaktifkan, nah dia akan mereduce sampai 15 frame per second. Dia agak patah-patah. Tapi kalau ruangannya cukup terang seperti ini, dia agak sepatah-patah saat dia gelap banget di malam hari. Gitu. Nah, dia tetap ada delay-nya. Selanjutnya adalah fitur dehazing. Nah, fitur dehazing ini nanti juga bakal kita coba di luar. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan kemudian setting kameranya bisa kita set. Untuk fotonya resolusinya bisa di 4K. Kemudian rasio fotonya 4:3 karena 4:3 adalah resolusi murni dari ukuran sensornya itu sendiri. Dan formatnya bisa RAW, JPEG ataupun JPEG plus RAW. Kalau misalkan teman-teman ingin melakukan enhance warnanya sendiri atau setting dan editing warnanya bisa menggunakan RAW. Dan kalau tidak perlu cukup JPEG saja. Dan kemudian ada setting untuk bagian videonya. Bisa kita switch dulu ke video. Nah, di switch video ini bisa kita set untuk video formatnya ada di MP4. Kemudian pre-recordnya di sini video akan melakukan pre-record. Ya, saat pre-record ini diaktifkan, dia akan merekam saat dia tuh sebelum merekam bahkan. Jadi saat kita merekam, dia sebenarnya sudah merekam di sebelumnya.
Oke, selanjutnya adalah format encodingnya. Di sini disarankan menggunakan H265 karena pertama, storage-nya dia itu memang lebih minim. Kedua, dia data warnanya lebih detail didapat dan detail gambarnya juga lebih detail dengan storage yang lebih kecil. Dan untuk unit-unit atau device sekarang yang kita gunakan, mulai dari smartphone kita, kemudian PC atau laptop kita yang kita gunakan, H265 juga sudah format yang umum digunakan. Kemudian bitrate-nya di sini compress video bitrate dynamic, jadi di sini kita pakai dynamic bitrate ya. Dan kemudian setting selanjutnya adalah video caption. Di sini video caption bisa kita aktifkan saat kita melakukan perekaman video, itu akan menghasilkan caption video seperti subtitle untuk mengetahui koordinat drone-nya dan informasi parameter lainnya. Dan lainnya di sini kita bisa set ya, mulai dari white balance, electronic dehazing, tadi kita sudah bahas juga, night scene mode-nya, timestamp juga bisa didapatkan saat kita melakukan foto, tapi bisa dinonaktifkan saja gak masalah. Di sini ada lock gimbal while shooting, saat drone ini melakukan perekaman atau melakukan foto, gimbalnya akan diam ya. Kemudian ada grid-nya, di sini kita bisa set non atau tidak ada grid sama sekali, grid line dan grid with diagonal. Kalau saya sering menggunakan grid diagonal untuk mendapatkan titik tengah dari objek yang kita inginkan. Selanjutnya adalah laser modulnya. Di sini laser modulnya, di sini ada enhance mode dan ada on demand mode. Di sini bisa kita pilih. Kalau enhance mode ini dia itu bakal otomatis saat menggunakan fitur autofocus, smart track dan lain-lain. Dan on demand mode-nya ini saat dia dibutuhkan aja. Jadi kita tetap di enhance mode-nya aja, nggak ada masalah. Dan LED off while shooting, ya saat dia melakukan perekaman foto atau video, dia akan mati LED-nya. Kalau foto untuk hanya beberapa saat dan video sampai kita selesai melakukan perekaman. Di sini bisa kita reset juga settingan kamera yang sudah kita buat. Dan ada menu untuk format memory card-nya. Dan yang ada di menu kamera tadi sebelumnya ada lens defog. Dan di sini tidak diperlukan defog karena bakalan muncul panas yang cukup di bagian lensanya ya. Nah selanjutnya di bagian foto video di sini bisa kita set ya. Untuk video dia fix di 4K di 30 frame per second. Dan di foto ada beberapa mode foto lainnya. Ada single foto, ada interval foto, ada panorama, smart capture, dan high res grid. Di mana high res grid ini menggabungkan beberapa foto jadi satu seperti panorama. Nah selanjutnya adalah tombol untuk capture dan tombol untuk melakukan focusing. Di sini kita bisa set auto untuk focusingnya. Dan untuk albumnya ini adalah foto-foto yang pernah kita dapatkan. Dan kemudian di sini adalah gimbalnya, kita bisa recalibrate atau kita luruskan kembali gimbalnya. Dan secara sistem sebenarnya sudah dibantu dengan tombol C1. Secara default dia harusnya untuk kamera. Tapi di sini belum di set tadi ya, di C1, C2 dan C3-nya. Jadi di sini kita bisa set untuk mengatur recenter gimbalnya lagi. Jadi kita tidak perlu mengetik tombol untuk recenter gimbal di sini. And next di button R1 dan R2 ini adalah untuk melakukan zooming. Sebelum melakukan zooming kita juga bisa menggunakan mode L1. Di sini kita bisa klik L1 yang ada di zoom bagian kiri bawah ini. Baru kita mencet R1 buat melakukan zooming. Tapi sebenarnya zooming ini bisa secara tombol R1, R2 ataupun dengan dial bagian kanan sini seperti ini. Oke. Dan di tombol R3 di sini adalah menu yang opsional. Bisa kita aktifkan, bisa tidak. Di sini menunya bisa kita pilih di undefined tadi ya. Dan untuk pinpoint kita bisa pilih L2 yang ada di bawah white ini. Dan L3-nya juga custom, di sini tidak ada pilihan untuk tombol L3-nya. Di sini adalah tampilan view vision assist kita. Saat kita gerakin drone-nya, dia akan fokus kepada kamera arah dari drone itu sendiri. Misalkan drone-nya gerak menyamping, vision assist-nya bakal muncul yang di arah samping gitu. Dan di bagian menu interface yang ada di bawah sini seperti kompas, ini menunjukkan parameter-parameter penerbangan dari drone itu sendiri. Misalkan ketinggian drone-nya di sini masih 0 meter, altitude-nya 0 meter, kemudian speed-nya dia masih belum bergerak, speed-nya masih 0 km per jam. Dan ASL ini adalah above sea level atau ketinggian dari permukaan laut, dia tuh di 510 meter di atas permukaan laut. Dan di sini ada arah kompasnya juga. Terlihat arah drone ini kemana. Sekarang kalau misalnya kita arahkan ke sini, berarti drone menuju ke arah utara. Utaranya agak ke sana. Dan selanjutnya kita akan membuat flight route-nya. Kita bisa balik lagi ke menu awalnya dan kita masuk ke menu flight route dan kita bisa tambahkan rutenya yang kita ingin buat. Dan banyak beberapa mode yang ada pada
misi penerbangan kita. Mulai dari waypoint, yaitu penerbangan titik ke titik yang kita inginkan, kemudian area rute yang biasa kita gunakan untuk melakukan pemetaan, dan kemudian ada linear rute, yaitu penerbangan lurus terus mengikuti jalan seperti waypoint, dan ada slope route, geometric route, dan smart 3D capture. Dan di mana smart 3D capture ini dia itu fiturnya yang sangat menarik yang ada di Matrix 4 Enterprise ini. Dia bisa melakukan mapping detail untuk bangunan dengan jarak yang cukup dekat. Makanya dari itu Matrix 4 Enterprise ini memang difokuskan untuk surveying, mapping, dan inspeksi dengan ukuran seringkas ini. Kalau untuk yang thermal lebih difokuskan untuk melakukan misi pencarian dan inspeksi lainnya. Selanjutnya di sini kita bisa masuk ke area route. Oke, dari sekarang kita ingin melakukan penitikan waypoint ya. Mulai dari kita tap saja yang ada di layar ya, areanya. Jadi kita di sini membuat beberapa titik ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 titik. Kenapa 5 titik? Karena ada satu titik dia agak nyerong ya seperti ini ya. Misalkan kita mau melakukan penyerongan lagi, kita bisa juga tambahin edge seperti ini. Oke, harus runtut ya biar dia ideal ya. Contohnya kita agak pengen mapping area parkirannya, bisa kita buat waypoint seperti ini. Dan kita bisa langsung save area mappingnya. Di sini langsung terdeteksi ada 3,6 hektar lahan yang kita inginkan. Dan kalau buat mapping sebenarnya ini tidak ideal ya. Kalau untuk mapping, kalau misalkan ada area bolong ini, mending sekalian saja karena akan membentuk ortho 3D-nya. Dan di sini kita bisa pilih aircraft-nya karena ini sudah terkoneksi dengan drone-nya, dia langsung pilih ke Matrix 4 series dan pilotnya dia juga sudah otomatis terdeteksi di Matrix 4 Enterprise. Kalau misalkan drone ini tidak kita nyalakan, dia akan menyuruh kita memilih secara manual. Tapi di sini sudah disarankan karena kita drone-nya sudah menyala seperti ini. Oke. Jadi terlihat di sini auto collection-nya rute penerbangannya dia hanya sedikit seperti ini ya. Karena ortho GSD-nya atau standar cm per pixelnya dia sangat besar, 5 cm per pixel. Kalau misalkan kita kecilin hanya 1 cm per pixel misalkan, maka didapatkan jarak terbang yang padat dan kemudian ketinggian terbang yang juga otomatis ikut rendah. Misalkan kita lihat di sini, rute altitude di sini hanya 37 meter. Kenapa 37 meter? Karena GSD yang kita inginkan itu sangat detail. Kalau misalkan kita tinggikan kembali di 2 cm per pixel, rute flight altitude-nya akan menyesuaikan juga secara otomatis di 70 meter. Jadi kita sebenarnya nggak usah setting rute altitude-nya dan hal-hal lainnya. Kita hanya perlu melakukan set ortho GSD yang kita inginkan. Tapi jangan lupa, misalkan kita juga ingin yang detail, otomatis penerbangan drone kita itu lebih rendah dari biasanya kalau kita ingin yang detail. Contohnya kalau misalkan di 1 cm per pixel, dia itu terbangnya agak risky di 30 meter, di mana objek tertinggi di sekitarnya mungkin banyak yang lebih tinggi daripada rute penerbangan ini. Jadi alangkah baiknya ortho GSD juga menyesuaikan dengan lokasi terbang kita. Misalkan lokasi terbang kita itu ada objek tertingginya tower setinggi 45 meter, otomatis safe flight rutenya kita itu harus di 70-an meter. Contohnya seperti ini ya, di 70 meter untuk flight rutenya. Atau kita pengen ubah ke 1,5 atau 1,4, dia jadi di 50-an meter ketinggiannya. Sudah cukup aman tergantung dari lokasi terbang kita. Dan kemudian save takeoff altitude-nya di sini di set di 20 meter secara default, dan sebenarnya ini juga tergantung dari lokasi terbang teman-teman. Kalau misalkan ingin yang sangat safety, lebih baik langsung disamakan saja dengan rute flight-nya. Misalkan rute flight-nya di sini 50 meter, di set juga 50 meter. Jadi saat drone itu menuju ke tempat misi, dia akan meninggi dulu ke 50 meter baru dia menuju ke titik pertama misinya. Dan kemudian untuk speed penerbangannya di sini kita bisa kita atur ya, mulai dari 15 meter per second ataupun lebih rendah lagi. Secara default sebenarnya udah cukup oke karena dia akan menyesuaikan dengan shutter speed dari kameranya ini sendiri. Dia udah shutter speednya udah speed tinggi, jadi gak perlu ragu untuk menggunakan speed defaultnya dari settingan yang ada. Di sini course angle-nya bisa kita set, nah, atau arah dari mappingnya ini bisa kita set ya. Untuk secara default dia bakal nyari yang paling efisien, tapi kita juga bisa pilih course angle-nya atau area pergerakan drone-nya kita bisa set secara manual. Contohnya kita pengen yang paling efisien harusnya seperti ini. Nah, kalau misalkan kita pakai course angle yang gak efisien, durasinya dia bakal bertambah. Misalkan kalau misalkan kita pakai course-nya ke arah utara seperti ini, dia akan 4 menit, tapi kalau kita pakai yang sedikit memanjang seperti ini dari timur ke barat,
dia akan lebih efisien di 30 detik lebih cepat. Saat misinya selesai, di sini kita bisa pilih return to home, land, ataupun return ke start point dan hover. Secara default yang lebih baik saat misi sudah selesai, secara otomatis drone akan return to home secara default. Oke. Di advanced settingnya kita juga bisa pilih target to surface takeoff point dan lain-lain. Tapi ini kita sarankan semuanya by default saja sudah sangat cukup. Dan di sini yang perlu saya notice juga takeoff speednya atau kecepatan drone ini saat take off lebih baik juga dipelankan saja, gak ada masalah. Karena kalau misalkan kita tiba-tiba mengaktifkan take off speed dengan speed tinggi, dimana speed tinggi kadang pilotnya juga gak cekatan, gak cepat responnya. Jadi lebih sarankan untuk take off speednya dilambatkan sedikit, gak masalah. Atau kalau misalkan memang sudah pede dengan take off speednya, ya tidak ada masalah juga. Di sini juga ada fitur untuk fitur avoid obstacle-nya, yaitu bypass obstacle. Di flight mission ini juga bisa diaktifkan, bisa nggak. Secara default dia akan melakukan pengereman, tapi kita juga bisa pilih untuk fitur avoid-nya. Kita tetap sarankan fiturnya tetap break karena agar pilot mengetahui objek yang ada di depannya dan akan mengambil keputusan sesuai sama pilotnya itu sendiri. Dan kalau kita sudah membuat rutenya, kita bisa tutup dan kita bisa save areanya dan kita bisa melakukan start mission. Dan selanjutnya kita langsung menuju ke penerbangan di luar ruangan di video yang ini. Dan sekarang kita sudah berada di luar ruangan, kita pengen terbangin Matrix 4 Enterprise ini. Untuk cara penerbangannya 4 Enterprise dan thermal itu sama saja. Sebelum kita melakukan penerbangan, kita pastikan dulu hardware kita, baik itu dari aircraft, baterai drone-nya, baterai si remote ini, dan fisik dari drone-nya juga, termasuk baling-baling. Itu dalam kondisi yang sangat baik. Terutama di baterainya, pastikan kondisinya full charge ya. Jangan sampai saat kita melakukan penerbangan, baterainya malah kurang. Jadi saat kita melakukan penerbangan, malah baterainya tidak optimal, kita harus ngecas lagi dan lain-lain. Oke, selain kita mempersiapkan hardware-nya dengan kondisi yang aman, kita juga harus pastikan lokasi terbang kita. Di mana lokasi terbang kita ini sangat penting, kita harus mengetahui objek tertinggi apa aja yang bakal menghalangi atau objek tertinggi yang bakal ada di sekitar lokasi penerbangan kita. Contohnya, di sekitar saya ini ada tower setinggi 45 meter. Nah, itu harus kita notice ya. Dan kalau buat teman-teman yang belum tahu ketinggian objek yang ada di area terbang, nanti bakal bisa sembari take off, sembari terbang, kita ketahui objek tertingginya itu apa. Dan nantinya kita akan set auto RTH-nya di atas atau lebih tinggi daripada obstacle yang ada di sekitar kita. Dan setelah kita mengetahui obstacle yang ada di sekitar kita dan kita sudah melakukan set RTH, dan kita tinggal mengatur flight route-nya aja, atau kita mau terbang kemana nih, biar saat kita melakukan penerbangan kita agak bingung mau ambil footage apa dan survei yang seperti apa. Kita harus mempersiapkan dulu di ground ini sebelum kita melakukan penerbangan. Misalkan kita pengen ambil footage lapangan bola, kita harus mengetahui dulu nih sudut-sudut mana aja nih kira-kira yang bagus. Jangan sampai pas kita terbang kita baru bingung ambil angle-nya di mana aja. Nah, itu bisa ngabisin baterai juga soalnya. Oke, lanjut. Dan sekarang kita langsung terbangin aja di DJI Matrix 4 Enterprise ini. Kita nyalakan dulu device-nya mulai dari si remote controller. Remote controller ini sama seperti yang di indoor sebelumnya. Cara menyalakannya pun sama saja, mencet 2 kali dan 2 kalinya tekan lama. Tek, tek. Dan antenanya bisa kita buka. Dan nantinya saya remind kembali untuk antenanya ini nanti harus searah sama arah drone-nya. Kalau misalkan nanti kita terbang arah drone-nya ke sana, nanti antenanya juga harus menghadap ke sana. Kalau posisi kita remote-nya seperti ini, berarti remote-nya nanti antenanya arah seperti itu juga. Jadi biar penetrasi sinyalnya itu maksimal. Dan sekarang kita nyalakan drone-nya. Cara nyalakan drone-nya pun sama. Ada di tombol belakang, kita pencet 2 kali dan 2 kalinya tekan lama. Oke. Dan kita bisa arahkan sesuai dengan arah yang kita inginkan. Dan kita juga harus memastikan tempat take off kita itu aman dan nyaman. Dimana amannya kalau misalkan kita ingin melakukan take off menggunakan alas seperti ini, itu bisa. Tapi sebenarnya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau misalkan kita pengen landing atau take off-nya di bawah, kita harus menggunakan alas yang sebenarnya cukup lebar dan dia kuat jika terterpa angin dari drone itu sendiri. Nah, makanya itu kita menggunakan alas yang sedikit berbobot seperti punyanya Insta ini. Jadi memang dikhususkan untuk drone seri Mavic ya. Dan kalau misalkan di tempat lokasi terbang kita gak ada spot untuk menaruh alas dan kita take off di bawah, itu sebenarnya ada cara lain, yaitu take off menggunakan tangan, baik itu landing ataupun take off. Oke, dan sekarang kita bisa masuk ke enter camera view-nya. Dari sini kita langsung dikasih notif pre-flight check. Kita harus ngecek dulu nih hal-hal apa aja yang perlu kita
notice. Pertama dari kondisi drone-nya dulu. Di sini sebelum kita terbang, kita bisa pencet dulu yang bagian normal. Kita bisa cek semuanya keseluruhan UAV Health Management System di kondisi normal atau kondisi baik. Mulai dari propulsi, ini adalah motor dan ESC-nya. Kemudian avionic atau flight control-nya itu sendiri. Kemudian vision positioning atau vision sensor yang ada di bagian bawah. Dan juga vision sensor yang ada di bagian sekeliling drone-nya. Lanjut lagi ada baterai. Nah, baterainya ini adalah baterai si drone-nya. Kemudian ada remote controller mode 2. Di sini 80% kondisi baterai dari remote controllernya. Kemudian ada RC, di sini sinyalnya penuh karena drone-nya dekat sama kita. Image transmisinya dia normal. Kemudian pilotnya di sini ada M4A. Dia menggunakan seri gimbal Matrix 4 Enterprise. Buat teman-teman yang nanya bisa pakai Matrix 4 thermal, ya sebenarnya bisa kalau kita switch langsung gimbal kameranya. Tapi switchnya pun harus bongkar, jadi tidak plug and play. Di sini kenapa ada pilot 1, 2, dan 3? Karena DJI Pilot 2 ini tidak hanya ditujukan untuk Matrix 4 Enterprise ini aja. Bisa untuk Matrix 350 yang dia memang menggunakan 3 pilot. Nah, selanjutnya di sini kita sudah mengkoneksikan RTK. Jadi buat teman-teman yang belum tahu RTK itu apa? RTK itu adalah untuk mengakurasi lagi atau untuk meningkatkan akurasi dari GPS atau koordinat dari drone itu sendiri dengan menggunakan pembanding GPS yang lainnya, baik itu base station ataupun base station yang ada di kota lain atau di kota tempat kita tinggal yang ada menggunakan N-Trip. Lanjut lagi di sini ada notice ya. Kalau firmware di sini ada di notif suruh update, tapi di sini nggak perlu dulu, nggak masalah. Kita back dan kita lihat lagi apakah ada notif error. Di sini cuma notifikasi RTK-nya lagi converging. Nah, karena di sini kita menggunakan N-Trip, dia RTK-nya lumayan jauh ya, ada di beda 2 kecamatan dari sini. Dan di sini semuanya kondisinya normal, tidak ada masalah. Di sini kita harus notice ya, RTH altitude harus lebih tinggi daripada objek sekitar kita. Tadi saya udah notif di awal, misalkan di sini ada tower 45 meter. RTH altitude-nya harus lebih tinggi. Kita tambahin lagi, misalkan di 60 atau 70 meter. Ketinggian RTH-nya saat dia balik. Dan untuk ketinggian RTH-nya, ya ketinggian drone ini sendiri atau maksimal altitude-nya untuk sesuai regulasi di Indonesia itu hanya di 120 meter. Makanya di sini di notice 120 meter. Dan di sini untuk home point-nya di sini bisa otomatis mengikuti si remote controller atau home point si drone-nya. Nah, di sini home point-nya bisa di set. Home point-nya sesuai dari RC atau dari home point dari drone-nya. Kita pakai home point dari drone-nya aja. Dan di sini ada obstacle avoidance-nya. Untuk sensor tabraknya di sini kita bisa menggunakan 3 pilihan ya. Brake, avoid atau off, dimana kalau brake saat ada objek di depannya, objek yang menghalangi, drone ini bakal mengerem. Untuk avoid, drone ini bakal menghindar secara otomatis, tapi itu tidak disarankan, makanya defaultnya dia brake. Dan ada off, kalau ada objek di depannya dia tetap bisa maju atau beresiko menabrak. Dan di sini bakal ada di notif ya, di notice bahwasanya horizontal sensing-nya di sini dia aktif atau berwarna biru. Upward sensing-nya juga aktif, downward sensing-nya diaktif, dan di sini ada customize battery warning-nya. Kita bisa set baterai warning-nya. Di sini kritikalnya di 10% dan low-nya 36%. Bisa kita turunkan lagi jadi 35%, nggak masalah. Dan kemudian di sini ada di horizontal sensing-nya, di sini dia ngedeteksi atau ngebrake-nya di 1 meter, baik itu di horizontal, upward, dan downward-nya juga. Di sini juga ada notifikasi atau notice, sebenarnya bukan notifikasi ya, notice signal low section, atau saat drone ini low sinyal, drone ini secara default akan melakukan return to home. Bisa juga kita pilih dengan yang lainnya. Tapi sebenarnya sedikit berbahaya jika kegunaan kita hanya di ground seperti ini atau di tempat yang objeknya tidak bergerak. Contohnya kalau kita terbang di kapal, mungkin kita bisa set signal relaxation-nya hover. Tapi saat kita terbang di land seperti ini atau di area seperti ini, kita bisa return to home aja. Untuk hover, drone itu saat low sinyal bakal diam di tempat, dan land kalau udah low sinyal dia bakal landing di tempatnya dia hilang sinyal. Itu sebenarnya sedikit berbahaya. Dan di sini juga maximal flight distance atau jarak terbang maksimalnya ini bisa kita set, tapi kalau misalkan kita gak set, dia bakal semampunya sampai sehilangnya sinyal dari remote ini. Lanjutnya di sini control stick mode-nya atau dari 2 stick remote ini dia tuh menggunakan mode 2, di mana mode 2 bagian stick kiri ini adalah untuk throttle up and down. Kiri kanannya untuk putar kiri dan putar kanan. Simpelnya seperti ini. Di stick bagian kiri ini drone itu hanya naik, turun, sama muter kanan kiri di tempat. Saya ulangi lagi di tempat ya. Jadi drone ini hanya untuk naik turun sama muter di tempat. Kalau untuk gerakin drone-nya baru menggunakan stick bagian kanan. Di bagian kanan ini untuk gerakin ke atas drone bakal maju, gerakin ke bawah drone bakal mundur, gerakin ke samping drone bakal geser samping kanan kiri. Simpelnya seperti itu untuk penggunaan mode 2, di mana mode 2 ini di bagian kiri untuk throttle up and down,
dan yaw kiri kanan, dan bagian stick kanannya untuk pergerakan dari drone itu sendiri. Mulai dari pre-flight check-nya ini mungkin kita sudah cukup oke. Di sini RTK-nya juga sudah connected, udah nggak converging lagi atau udah nggak mengkonversi lagi, kita bisa skip. Dan kita langsung take off aja si drone ini. Cara take off-nya, kalau misalkan kita dari ground, kita bisa menggunakan dua stick ini ke arah bawah dan membentuk V seperti itu. Itu untuk melakukan penyalaan mesin dari drone atau kita sebut dengan arming. Kita coba ya, seperti ini. Dan semua baling-baling akan berputar, siap untuk take off. Nah, untuk take off-nya kita tinggal throttle up ke atas. Tapi sebelum itu kita coba cara take off lainnya. Ini kita matikan dulu drone-nya. Kalau seperti ini, nyala seperti ini, cara matikannya tinggal full down ke bawah saja. Drone udah full down ke bawah, throttle up, throttle down-nya, dan dia bakal mati sendiri otomatis. Cara yang kedua untuk manual take off-nya adalah menggunakan tadi menggunakan arah V atau ke arah dalam, sekarang ke arah luar. Seperti ini. Dan drone juga sudah melakukan arming. Cara yang sebenarnya kita sarankan untuk drone seri mungil atau seri simple seperti ini kita matikan dulu, adalah menggunakan handed take off dan handed landing. Karena apa? Sangat memudahkan kita saat lokasi terbang kita tidak memungkinkan jika melakukan take off di bagian bawah atau di ground. Oke, kalau misalkan remote kita ini tidak ada lanyard atau tidak ada strap, contohnya seperti ini, kita bisa menggunakan helper kita atau navigator kita untuk memantau drone-nya juga, dan bisa untuk membantu kita saat melihat posisi dari drone-nya itu di mana, dan bisa membantu saat posisi drone itu ingin take off ataupun landing. Oke, moga bisa dibantu Mas Awang. Dan sebelum kita terbang, kita juga harus pastikan kalau bisa kita terbang harus didampingi oleh navigator atau teman yang untuk memantau line of sight atau pantauan langsung dari drone-nya, agar pilot atau kita sendiri sebagai pengendali drone-nya itu bisa tetap fokus dengan apa yang ada di layarnya dia atau ada di layarnya dari Matrix 4 Enterprise ini. Dan untuk melakukan take off-nya menggunakan tangan, sebenarnya kita bisa melakukan sendiri atau dilakukan oleh orang lain. Yang pastinya posisi tangan harus menjauh, sangat menjauh daripada kita, dan posisi drone-nya harus dengan lurus. Dan kita bisa menggunakan take off secara manual. Dan kalau misalkan kita menggunakan flight mission atau terbang otomatis, nanti bakal kita coba juga terbang otomatisnya seperti apa. Nanti bakal dia bisa tinggal kita swipe, dia bakal terbang sendiri. Tapi karena ini terbang manual, kita tinggal arming dulu seperti sebelumnya, membentuk arah V seperti ini. Baling-baling sudah berputar, tapi drone ini belum siap take off karena belum ada daya angkatnya. Untuk mendapatkan daya angkatnya, kita tinggal melakukan throttle up perlahan. Dan drone sudah melakukan take off. Kita jauhin dulu dari kita. Dan di sini saya bakal ngasih tahu kalian untuk basic penerbangannya dari dua stick ini dengan mode 2. Di mana bagian stick kiri, saya ulangi lagi, ini untuk throttle up and down. Di mana saat kita menggerakkan ke atas, drone bakal perlahan naik. Dan kita gerakin ke bawah, drone bakal turun. Nah, kiri kanannya bagian stick kiri ini adalah untuk putar kiri dan putar ke arah kanan. Dan jika teman-teman baru belajar menggunakan drone, saya sarankan arah drone ini sama dengan arah kita juga. Misalkan arah drone-nya ke sana, arah badan kita juga harus sama. Agar orientasinya tetap sama, baik itu saat mundur, maju, kiri, dan kanannya. Oke, ngomong soal kiri kanan, kita menggunakan stick bagian kiri ini. Geser kiri, geser kanan, menggunakan stick bagian kiri. Nah, kita gerakin ke bagian kanan, ke arah depan, dan arah mundur. Saya ulangi lagi, gak bakal bosan-bosannya. Stick kiri drone gak bakal kemanapun, stick kanan untuk drone itu bergerak. Kita langsung terbang agak tinggi dan menggunakan beberapa fitur yang ada di Matrix 4 Enterprise ini. Dan saat kita melakukan penerbangan dengan mode manual, kita juga bisa menambah safety kita dengan adanya fitur Vision Assist yang ada di bagian pojok kanan bawah ini, bisa kita pencet juga. Di sini kita bisa melihat vision sensor yang ada di bagian depan drone-nya. Dan kita juga bisa mengarahkan bagian kiri, bagian kanan, dan ke bagian belakang seperti ini. Dan juga bagian bawah. Dan saat kita menggerakkan drone-nya sendiri, ini akan juga otomatis berubah ya, menyesuaikan dengan arah terbang kita. Agar kita mengetahui di bagian sisi kiri atau bagian yang memang tidak terlihat dengan kamera utama, itu bakal dibantu dengan Vision Assist di sini. Dan saat kita melakukan penerbangan, drone itu tadi udah kita set saat low sinyal, dia akan melakukan return to home.
Tapi untuk menggunakan return to home ini bisa kita menggunakan tombol yang ada di sini ataupun saat lost sinyal ya. Dan selain dengan tombol otomatis ini, kita juga bisa menggunakan fitur map yang ada di sini. Nah, di sini bisa kita zoom. Di bagian biru ini adalah arah drone-nya dan bagian oranye ini adalah shortcut untuk kembali ke home point kita. Di sini bisa kita arahkan ke home seperti ini. Dan jika arah drone sudah sesuai dengan jalur oranye seperti ini ya, kita bisa tinggal maju saja drone-nya. Atau kalau misalkan kita nggak pengen repot ya, tinggal kita pencet tombol return to home aja. Nah, bisa kita masuk ke camp. Dia bakal meninggi tetap ya. Jadi karena dia sudah lebih tinggi daripada set ketinggian RTH kita, dia bakal melakukan landing seperti ini. Oke, kita batalkan. Dan setelah kita melakukan penerbangan manual, kita juga ingin menggunakan fitur-fitur yang ada pada DJI Matrix 4 Enterprise ini. Fitur utamanya adalah RNG atau Laser Range Finder-nya. Di sini kita bisa kunci untuk fiturnya. Misalkan kita aktifkan dulu seperti ini. Ini kan nonaktif ya. Kita aktifkan, bisa ketahui jaraknya dari drone ini adalah 135 meter. Selain diketahui dari jarak di sini, kita juga bisa mengetahui dari menu map-nya. Di mana di sini ada garis merahnya yang menunjukkan jarak dari objek. Makanya di sini ada merah seperti target, itu adalah target dari yang kita kunci tadi. Lanjut lagi, kita bisa balik ke cam dan kita bisa menggunakan zoom dengan menggunakan mode zoom ya. Di sini kita bisa menggunakan tombol L1 untuk menggunakan atau mengaktifkan mode zoomnya. Kita tinggal menggunakan dial yang bagian arah kanan remote ini untuk melakukan zoom. Oke. Di sini dia bisa melakukan zoom hingga 112 kali. Oke, di sini karena kendaraan saya agak tertutup ya, jadi platnya agak terlalu kelihatan. Tapi di sini sudah bisa terlihat sedikit cukup jelas. Ada kata W, kemudian di bawahnya ada 04 dan satunya di angka 28. Cukup jelas dengan jarak 130 meter untuk misi pemantauan, dan kita juga bisa mengetahui objek yang berada di sekitar kita. Selain RNG ini juga bisa menggunakan fitur AI. Saat fitur AI ini diaktifkan, semua gambar yang ada di capture kita ini atau ada di kamera ini akan terhitung otomatis oleh sistem. Ada jumlah orang berapa, jumlah kendaraan roda 4 berapa, dan vessel atau kapal ada berapa. Dia menghitung ada total kurang lebih 10 sampai 14 kendaraan yang terdeteksi. Karena di sini banyak pepohonan, dia bakal agak sulit sebenarnya untuk mendeteksi. Mungkin kalau saya agak geser ke sini, mungkin sudah bisa terlihat semuanya. Itu untuk fitur AI ya. AI untuk mengetahui jumlah objek, person, vehicle, boot, atau yang lainnya. Untuk fitur-fitur AI lainnya juga bisa kita tambahkan otomatis dengan menggunakan AI developernya, menggunakan SDK dari DJI itu sendiri. Contohnya seperti video ini. Ada fitur lain yaitu menggunakan Smart Track, di mana pada fitur Smart Track ini kita bisa kunci objek yang kita inginkan, seperti yang satu ini. Dia akan tetap mengikuti objek walaupun sedikit tertutupan objek seperti pohon-pohon seperti ini. Dia bakal menghitung ulang. Drone ini tuh tetap diam di tempat di mode tripod, tapi kameranya tetap melakukan zoom dan gimbalnya tetap berputar sesuai dengan arah objek yang diinginkan. Nah, karena dia objeknya terlalu padat, udah full dengan pepohonan seperti ini, dia bisa lost juga. Dia bakal bingung mencari objeknya dan kita bisa kembali lagi. Karena memang terlalu lebat, karena dia basicnya adalah vision atau dari cahaya dari kameranya ini sendiri untuk mengunci objeknya. Jadi kalau misalkan udah tertutup objek yang sangat lebat seperti pepohonan seperti ini, fitur Smart Capture-nya tidak akan bekerja dengan maksimal. Mungkin kalau misalkan dia agak sedikit bolong-bolong, dia tetap bisa mengikuti. Smart Track ini bisa untuk orang, kendaraan roda 4 atau vessel, ataupun hal-hal lain yang bisa kita develop sendiri menggunakan Android SDK-nya punya DJI sendiri ya. Selanjutnya kita menggunakan fitur Cruise Control. Di sini kita langsung masuk ke mode cruise dan kita tinggal majuin saja drone ya. Dan kita lepas di mode C1-nya untuk menggunakan lock speed-nya. Saya remind lagi, C1 di bagian kiri, C2 di bagian kanan. Maju, kita speed-nya misalkan di set di 5 meter per second dan kita tinggal menggunakan klik C1 untuk mengunci speed-nya. Nah, makanya dia sudah stay di 5,5 meter per second atau mengunci di speed yang terakhir kita inginkan. Dan untuk membatalkan cruise controlnya, kita bisa menggunakan fitur yang ada silang di sini di layar kita di pojok kiri atas. Dan drone ini akan berhenti atau mengerem. Mundurnya pun sama,
cruise control juga bisa berjalan mundur. Misalkan di sini speednya di 5/4 per second dengan kondisi mundur, kita akan lock speed C1. Dan drone ini akan mundur di kecepatan seperti itu juga. Baik itu saat drone ini bergerak ke maju, mundur, atau geser kiri dan geser kanan. Oke, dan selanjutnya kita bisa menggunakan fitur Fly To, di mana fitur Fly To ini adalah kita menggunakan arah yang ada di layar kita ini untuk terbang secara otomatis di lokasi yang kita inginkan. Misalkan kita ingin menggunakan arah ini seperti ke gedung warna putih di depan kita bisa menggunakan Fly To, kita bisa menggunakan klik L2 untuk add pinpointnya, dan kita bisa langsung ke C2 untuk terbang ke destination point. Ini adalah fitur untuk Fly To-nya. Jadi drone ini bakal terbang ke arah gedung warna putih tersebut. Di sini bisa kita batalkan juga. Nah, selanjutnya ada fitur lainnya yaitu POI. Di mana fitur POI ini kita bakal mengitari sebuah objek. Misalkan kita ingin mengitari objek gedung ini. Di sini bisa kita arahkan ke bagian tengahnya. Kita bisa add pinpoint dengan menggunakan L2. Dan di sini bisa kita arahkan drone-nya ke kiri atau ke kanan. Dan tinggal kita clock atau kita lock speednya ya menggunakan C2 dan C1, dan kita tinggal lepas, drone ini bakal terbang POI secara otomatis. Oke, kita batalkan POI in progress. Nah, selanjutnya ada fitur-fitur lainnya yaitu Vision Assist. Ini Vision Assist bisa kita tampilkan di bagian pojok kanan bawah ini. Kalau kita nonaktifkan, dia seperti tidak muncul. Oke, Vision Assist sangat dibutuhkan. Dan kemudian discrete ini adalah mode silent-nya dia. Selain mode silent, dia itu bakalan semua LED yang ada di drone-nya itu kondisinya mati agar tidak terdeteksi oleh objek atau hal yang lainnya. Nah, saat discrete ini mati, tidak ada LED yang menyala pada drone-nya, tapi tetap kebisingan tetap ada, beacon-nya bakalan mati. Tapi di sini beacon-nya juga kita bisa nyalakan. Beacon ini adalah LED yang menyala kelap-kelip yang sangat terang ketika kita terbang di area yang misalkan drone itu terbang di area lebih rendah daripada objek sekitarnya. Semisal di tambang, saat sedang melakukan fotogrametri presisi tinggi yang mengharuskan terbang dengan penerbangan di ketinggian rendah. Kita bisa nyalakan beacon-nya. Otomatis kalau beacon-nya menyala, discrete-nya akan tidak aktif. Karena beacon ini tujuannya memang untuk mengetahui posisi drone-nya. Kebalikannya dengan discrete. Selanjutnya adalah fitur dehazing. Di mana fitur dehazing ini adalah fitur untuk meminimalisir embun atau meminimalisir fogging. Nah, misalkan di depan saya ini memang agak sedikit berkabut karena polusi. Di sini kita bisa aktifkan fitur dehazing yang ada di bagian atas ini. Bisa kita aktifkan on. Nah, bisa terlihat perbedaannya teman-teman ya. Kalau saya off, yang bagian arah depan saya ini mungkin terlihatnya kurang tajam, kurang detail. Kalau saya on kan cukup detail. Tapi sebenarnya saat kita nyalakan dehazing ini dia sedikit noise, apalagi saat kita di mode high-nya. Kita coba medium dulu dan high. Nah, terlihat ya perbedaannya teman-teman ya. Dinyalakan dan dinonaktifkan fitur dehazingnya. Nah, sebenarnya masih banyak lagi fitur-fitur yang ada pada DJI Matrix 4 Enterprise ini, tapi kita langsung ke poin utamanya yaitu mission flight. Nah, sekarang kita ingin menggunakan drone ini untuk misi penerbangan. Dan ya, kita balik lagi ke studio dan kita sudah melakukan penerbangan di luar dan ada beberapa fitur-fitur lainnya seperti night scene mode. Dan ada beberapa fitur yang sudah kita coba juga di luar seperti POI, kemudian auto dehazing dan lain sebagainya. Kemudian ada fitur menarik juga dari RC Plus-nya yaitu button yang menyala di bagian L1 dan R1-nya. Jadi bagian L1, L2, L3, R1, R2, R3 itu buttonnya bisa ada backlight-nya. Jadi seperti ada layar, ada LED yang di bawahnya yang mempermudah kita saat melakukan penerbangan di malam hari menggunakan RC Plus ini. Dan mungkin sekian dulu untuk video kita kali ini untuk tutorial cara menerbangkan DJI Matrix 4 Enterprise. Semuanya sudah kita bahas. Kalau misalkan ada yang kurang bisa langsung teman-teman tanyakan kepada customer service kami. Dan cukup untuk video kali ini. Salam satu langit, keep fly safe.